Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hal yang ringreslah. Kita mendengar pengakuan dari Prabowo Subianto, kita menang karena kita dibantu oleh Presiden yang ke-7. Nah, memang dari sisi hukum, pengertian dibantu itu apa? Apakah dibantu dengan kecurangan ataukah dibantu seperti apa? Tapi kata dibantu sendiri itu sudah tidak layak. Artinya Presiden ke-7 terbukti cawe-cawe dan tidak netral di dalam Pilpres kemarin. Dan ini jelas merupakan perbuatan yang ilegal, yang inkonstitusional. Memang kalau kita ukur dengan proses Pilpresnya sudah selesai setelah MK memutuskan. Tetapi dari sisi ketatanegaranya, wah ini bisa memunculkan hal yang baru. Saya berusaha menganalisisnya karena berarti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jangan lupa tidak hanya Prabowo tapi Gibran, ini satu paket tuh, jangan khawatir. Alhamdulillah. Kalau kita bicara impeachment dalam hal cawe-cawe itu dibantu oleh Presiden ke-7, maka dua-duanya bisa impeachable, bisa di-impeach karena melakukan perbuatan tercela yang walaupun dilakukan sebelum Pilpres dan sebelum dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi akibatnya masih dia nikmati sampai saat ini. Ini kan jadi persoalan. Kalau dia complete selesai, nggak ada masalah lagi. Tapi ini akibatnya bisa dia nikmati sekarang. Jadi saya berusaha melihatnya dari kacamata hukum tata negaranya. Ini hati-hati, nanti bisa berkembang wacana berarti Prabowo Gibran impeachable karena kemenangannya dibantu oleh Presiden Jokowi. Tinggal diverifikasi, dibantu itu dengan cara apa? Apakah dibantu dengan bansos, dibantu dengan kebijakan, dibantu dengan pengarahan aparat dan lain sebagainya. Oke, itu satu poin. Poin yang kedua, saya berusaha mengkonkretisasi apa yang menjadi tema malam ini yang dibuat poin-poinnya. Satu yang saya tangkap adalah sebenarnya ada aspirasi untuk tangkap, adili, miskinkan Jokowi dan keluarga. Itu kenapa tangkap? Karena tangkap itu adalah wilayah kewenangan eksekutorial, eksekutif. Wilayah kewenangan polisi, jaksa, dan KPK. Ya, kalau jaksa tidak menangkap, polisi yang menangkap, jaksa juga bisa menahan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tangkap, adili Mr. A. Saya tidak mengatakan secara eksplisit karena kan azas praduga tak bersalah yang terlibat dalam perampasan tanah rakyat. Kenapa kita harus konkret tidak menyebut oligarki? Harus ada contoh yang spesifik bahwa itu applicable, measurable. Karena kalau dibilang oligarki orang bingung, siapa itu oligarki? Apa kesalahan dia? Tapi kalau ini jelas yang terlibat dalam perampasan tanah, misalnya gitu. Yang kedua, harus jelas juga ganti Kapolri dan Jaksa Agung. Kenapa? Nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Tapi yang jelas adalah kalau Kapolri dan Jaksa Agung belum diganti, maka pasti penegakan hukum akan bermasalah. Kan itu kan logika. Nah, yang keempat, ini juga aspirasi ganti pejabat menteri-menteri yang kita ragukan integritasnya dan loyalitasnya pada pemerintahan yang baru ini, dan masih menjadi bagian dari pemerintahan yang lama, jangan-jangan masih jadi operator. Tetapi kita harus jelas siapa saja. Bahlil misalnya, Pratikno misalnya, Erlangga Hartarto misalnya, Dito Aryo Tejo yang menerima uang suap BTS 27 miliar tapi tetap menjadi menteri. Edi Hiarij misalnya yang pernah menjadi tersangka bebas karena pra-peradilan. Siapa lagi? You name it. Biar jelas ada Sakti, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah cabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang melemahkan KPK. Bagaimana cabutnya? Dengan Perpu. Karena kita minta adresnya ke Prabowo Subianto. Setelah dicabut dengan Perpu, maka adakan seleksi ulang pimpinan KPK. Syukur-syukur diketuai oleh Abdullah Hamaullah. Karena di Indonesia ini hanya satu yang saya percaya, ya kan? Kalau di Indonesia dan manusia, namanya Abdullah Hamaullah.
Tapi kalau secara universal ya kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Ya itu saja sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya ya. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.